Ya udah lah, gitu aja ya. Saya mau pamit dulu. Mau kemana, Bon? Ini mau bikin video YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah episode khusus 200.000 subscriber. Yeay. Jadi ya, ini sesungguhnya bukan sesuatu yang harus dirayakan atau layak dirayakan, karena ada lebih banyak orang yang mendapat capaian seperti ini dan biasa-biasa aja. Tetapi untuk orang berlatar seperti saya, sebelumnya tidak dikenal, kemudian sebelumnya memang tidak memiliki satu hal yang layak dibanggakan, ternyata mendapatkan 200.000 subscriber itu adalah sesuatu yang sangat wah. Apalagi kita bisa melihat bagaimana tayangan atau tampilan di video ini betapa sederhana, dalam tanda kurung jelek gitu. Suaranya sering jelek, sering banyak noise, kemudian ya studionya juga seperti ini dan sebagainya. Tapi di momen ini saya harus merayakannya demi menemukan sebuah momen agar pertama saya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Baraya semua atas berbagai bentuk dukungannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sebenarnya kan channel ini adalah channel yang tidak besar dan dibawakan oleh orang yang juga tidak jelas, tetapi penuh dengan kontroversi, sehingga orang-orang yang bisa bertahan lama subscribe di channel ini adalah orang-orang yang tentu saja sudah siap dengan kontroversi, siap dengan keterbukaan dan sebagainya. Dan ya, saya pikir itu juga harus diapresiasi. Dan di video ini juga saya harus mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena bagaimanapun di setiap video saya itu pasti ada kesalahannya, ada kelemahannya, dan pasti banyak di antara kita yang akhirnya ribut dan memunculkan pikiran-pikiran yang aneh dan sebagainya. Ya, itu semua adalah sesuatu yang harus saya buatkan permohonan maafnya sebagai manusia dan sebagai konten kreator yang telah memberikan pengaruh kepada orang-orang yang telah menontonnya. Video ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan paling sepele yang diajukan oleh netizen-netizen. Sepele tapi sering diungkapkan, termasuk juga pertanyaan kapan giveaway. Jadi giveaway itu gimana ya? Jadi gini Baraya, ini yang pertama dulu ya, pertanyaan soal giveaway. Kenapa channel Guru Gembul tidak memberikan giveaway? Apakah 200.000 subscriber akan memberikan giveaway? Kan ini pertanyaan yang baru kemarin-kemarin muncul gitu ya, terkait dengan 200.000 subscriber yang harus dirayakan. Begini Baraya, sebenarnya saya bukannya tidak mau memberikan giveaway, tetapi nampaknya subscriber di channel ini tuh orang-orangnya khas dan agak aneh gitu. Dalam artian, saya pernah bikin upaya untuk giveaway sampai 3 kali episode. Jadi, tapi bentuknya dulu itu formatnya format ulangan. Jadi saya membuat sebuah video, kemudian di video itu saya mengajukan 2 pertanyaan. Siapapun yang bisa menjawab pertanyaan itu maka akan mendapatkan hadiah, berbagai jenis hadiah yang giveaway itu. Termasuk salah satunya, satu di antara sekian itu jaket yang sering saya pakai itu adalah giveaway, karena di belakangnya itu ada quotes-nya gitu yang terkait dengan Guru Gembulnya. Tetapi tidak ada wajah Guru Gembulnya karena itu hanya untuk nakut-nakutin tikus. Sekian banyak lah, bukan hanya jaket tetapi yang lain-lain juga. Tetapi ternyata kebanyakan subscriber saya itu menolak, dalam artian tidak berpartisipasi dalam giveawayan semacam itu. Jadi video-video itu ditontonnya sedikit sekali, bahkan 1/3 atau 1/4 dari normalnya video saya pada waktu itu. Dan ketika pun ada yang berpartisipasi dan akhirnya ada yang berhasil menjawab dan saya katakan, "Hore, selamat, Anda mendapatkan bla 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 bla. Anda dapat hadiah yang nominalnya sekian gitu ya." Tetapi ternyata orang yang bersangkutan itu malah menolak dari jawaban, menolak hadiahnya, menolak giveaway-nya itu, dan dia katakan malah, "Ya silahkan saja, hadiahnya itu diserahkan kepada orang terdampak Covid." Saya sudah membuatnya dan amanahnya sudah selesai. Cuman maksud saya, setelah itu saya gak bikin lagi giveawayan karena ternyata memang di sini susah sekali untuk memberikan kepada orang. Kebanyakan malah pengennya memberi kepada saya. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan ini menunjukkan satu ciri khas dari karakter subscriber Guru Gembul, yaitu orang-orang yang biasa terbuka, orang-orang yang ikhlas mungkin ya, dan orang-orang yang senang terhadap ilmu pengetahuan dan siap terhadap kontroversi dan perbedaan perspektif. Begitu. Itu terkait dengan jawaban dari pertanyaan pertama. Kemudian jawaban pertanyaan kedua, kenapa Guru Gembul sering megang-megang benda-benda tertentu? Nah gini, ini kan pegang gitu ya. atau ini dan sebagainya. Jadi begini Baraya, saya jawabannya adalah dimulai dari awal tentang bahwa channel ini sangat sederhana. Sederhana dalam artian mejanya seperti ini, sangat sederhana, ada robot-robotan, dan saya bikin video ini di tempat jemuran istri saya.
yang sedikit dirombak lah. Nah, dengan berbagai kesederhanaan itu bukan berarti saya tidak mau untuk merombak menjadi jauh lebih baik, tetapi saya tidak bisa. Jadi saya tuh dungu dalam hal seni dan kreasi. Jadi bikin apapun hasilnya jelek. Ya seperti itu, saya mohon maaf ya. Jadi ya hanya inilah yang mungkin bisa saya berikan sampai sejauh ini. Nah, karena kesederhanaan ini, maka termasuk juga di depan saya itu tidak ada skrip, tidak ada sesuatu yang bisa di-scroll dan muter dan ya yang seperti itulah yang banyak di channel-channel yang lain gitu. Tidak ada seperti itu. Jadi ketika saya berbicara ini sepenuhnya adalah improvisasi. Dan ya tentu saja ada contekannya, tetapi kebanyakan adalah improvisasi. Nah, karena itu saya harus untuk menciptakan sebuah narasi yang mengalir terus-terusan dan akurat dan sistematis dan runtut gitu, dan itu tuh agak susah gitu. Makanya untuk bisa membuat hal seperti itu saya harus mainin yang seperti ini. Jadi cara-cara saya mainin ini atau ini dan sebagainya itu bukan disengaja, dalam artian saya harus megang sesuatu, mainin sesuatu karena saya harus menciptakan satu alur yang berkelanjutan tetapi sistematis dan kronologis gitu, dan itu membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Konsentrasi tingkat tinggi itu diantaranya adalah dengan mainin yang seperti ini. Kan Baraya, setiap orang untuk mencapai konsentrasi itu kan dengan berbagai cara. Ada yang dengan ngerokok gitu kan ya, ada yang dengan apa. Nah saya itu dengan memainkan sesuatu untuk bisa menciptakan satu konsentrasi yang tinggi gitu kurang lebihnya. Itu jawabannya ya, selesai. Jadi jangan ada yang nanya-nanya lagi. Kalau ada yang nanya-nanya kenapa saya megangin ini itu dan sebagainya, ya itu alasannya adalah seperti ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah terkait dengan kenapa akhir-akhir ini Guru Gembul menjadi tidak netral. Dalam arti kok menjadi semakin tidak konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang sebelumnya. Misalkan pernyataan yang sebelumnya itu adalah bahwa Guru Gembul mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bisa didapatkan dari manapun. Kita gak usah lihat siapa orangnya, tapi kita kemudian mengambil apa hikmahnya atau mengambil kontennya. Dan saya mengutip seperti itu dari Ali bin Abi Thalib, begitu kan? Kemudian akhir-akhir ini kemudian saya malah mengkritik keras Dr. Lewis, tetapi mengkritik bukan kontennya tapi orangnya dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Begini ya Baraya, saya harus menjelaskan dari awal. Sebenarnya saya melakukan kritik terhadap orang itu bukan hanya pada Dr. Lewis. Jauh-jauh hari sebelumnya saya misalkan mengkritik Dan Gibson terkait dengan dia klaim dia yang menyebut bahwa Mekah itu adalah Petra dan sebagainya. Dan di situ kebanyakan yang saya serang itu atau yang saya awali dengan serangan terhadap Dan Gibson. Kenapa seperti itu? Karena begini, ini bukan ad hominem. Ini sama sekali tidak seperti itu. Ini terkait dengan metodologi penelitian ilmiah. Jadi begini Baraya, yang saya kritik itu bukan orangnya, tetapi kredibilitasnya, dan itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau saya mengkritik atau menghujat orangnya berarti itu ad hominem, tetapi ketika saya mengkritik kredibilitasnya itu adalah metodologi penelitian ilmiah. Dalam metodologi penelitian ilmiah itu ada yang dikenal dengan verifikasi, dan dalam verifikasi itu ada yang namanya verifikasi internal dan verifikasi eksternal. Begitu kurang lebihnya. Verifikasi internal itu terkait dengan kontennya, dan verifikasi eksternal itu terkait dengan hal-hal di luar kontennya, termasuk juga latar belakang penulis dan lain sebagainya. Nah, kalau Baraya misalkan seorang muslim, kemudian ini ada suara motor lagi ya. Kalau Baraya seorang muslim, kemudian Baraya mengetahui misalkan ilmu kritik hadis misalkan yang dilakukan oleh Bukhari, maka 90% kritik itu terkait dengan kritik eksternal, bukan internalnya, bukan konten hadisnya, tetapi siapa yang menyampaikannya. Kalau yang menyampaikannya itu diduga bohong, diduga agak gila dan lain sebagainya, maka dia akan menolaknya walaupun konten hadisnya itu benar. Kenapa? Karena ini terkait dengan ilmu kritik atau metodologi ilmiah. Begitu. Jadi ketika saya mengkritik Dan Gibson atau Dr. Lewis dan sebagainya, saya mengkritik kredibilitasnya. Bagaimana mungkin seorang dengan latar belakang seperti ini kemudian memberikan penjelasan terkait dengan sesuatu yang tidak dia pahami atau sesuatu yang di luar bidangnya. Seperti itu. Dan itu pun yang harus saya katakan kepada Bos Darling. Misalkan beliau menyampaikan teori-teori sains, padahal beliau itu bukan sains, beliau anak band gitu. Nah, apakah seseorang yang anak band tidak boleh berbicara sains? Boleh. Dia sangat boleh, tetapi dia tidak boleh mengklaim.
kebenaran atau tidak boleh mengklaim satu hipotesis atau teori tertentu. Kalau dia diikuti, maka itu risikonya menjadi terlalu besar, menjadi sangat besar. Begitu yang harus saya kritik dan harus saya sampaikan, itu seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, nah kalau begitu bagaimana juga dengan kredibilitas guru gembul? Ketika guru gembul menyampaikan satu tema tertentu, kan itu belum tentu latar belakang pendidikannya di bidang itu. Saya jelaskan seperti ini Baraya. Di video-video saya itu ada banyak sekali bentuk dan pola narasi, dan itu berbeda-beda. Satu tema tertentu itu misalkan ya, tema terkait dengan sains atau terkait dengan sejarah atau antropologi, itu biasanya saya menyampaikan begitu banyak sumber. Satu video itu biasanya saya sampai 20 sumber yang saya tampilkan di situ. Di situ saya menampilkan sumber bukan berarti saya pamer saya sudah membaca buku itu, bukan. Tetapi saya menunjukkan bahwa saya menyampaikan sesuatu ini atas otoritas orang ini. Begitu. Jadi bukan saya yang menyampaikan teorinya, saya hanya menyampaikan bahwa ada orang yang berteori demikian. Begitu. Maka itu kreditnya bukan buat saya, tetapi buat orang yang menulis buku itu. Jadi di situ saya dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab dalam hal kontennya. Saya hanya bertanggung jawab dalam menyampaikannya dan memilahnya. Begitu. Kemudian ada video-video saya yang lain yang tidak bersifat seperti itu, tetapi bersifat membangun kesadaran, dan ini biasanya saya menyampaikan hanya sedikit sekali sumber. Jadi tema-tema misalkan tentang kesadaran lingkungan, tema-tema tentang bagaimana cara menciptakan kecerdasan dan sebagainya, itu biasanya sumber yang saya sampaikan di video itu sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena sepenuhnya itu adalah opini pribadi, tetapi diarahkan untuk menciptakan satu kesadaran tertentu. Maka itu sepenuhnya adalah tanggung jawab saya, tetapi karena di dalamnya tidak ada satu fakta ilmiah tertentu, maka tidak ada masalah. Saya hanya membangun sebuah kesadaran, sama kurang lebih seperti Soekarno ketika berapi-api menyampaikan ini itu, dia tidak mengajukan referensi karena itu bukan terkait dengan hal-hal yang ilmiah, itu terkait dengan bagaimana cara mengedukasi dan bagaimana cara membangun kesadaran. Begitu. Kemudian ada juga misalkan video-video saya itu yang terkait dengan hal-hal yang kontroversi, dan saya buat di akhirnya itu menggantung tema-tema seperti G30S, tema-tema beberapa tentang ideologi, kemudian yang kemarin-kemarin tentang ateisme, agama, dan sebagainya. Saya akhirnya itu tidak memberikan satu konklusi yang pasti. Saya buat mengambang saja seperti itu. Kenapa? Kita sama-sama membiasakan diri untuk melihat perspektif dari orang lain. Karena kita itu susah sekali untuk melihat dari perspektif orang lain. Kenapa orang Kristen dan orang Islam ribut terus misalkan? Karena tidak mau menerima. Misalkan waktu saya bikin video menurut Islam Yesus kenapa disebut orang Islam, penjelasannya adalah seperti ini. Orang-orang Kristen protes, oh kenapa seperti itu, kenapa seperti itu. Ya biarkan, kan orang Islam perspektifnya seperti ini, kenapa harus mereka atur gitu. Begitupun ketika orang Kristen yang seperti ini, kenapa orang-orang Islam ikut campur dan sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam ini adalah hal yang belum terbiasa, sehingga saya harus sering kali menyampaikan satu kesimpulan atau sesuatu dengan penjelasan-penjelasan yang kadang-kadang menggantung atau dengan konklusi tertentu, tetapi dengan penekanan pada satu perspektif tertentu. Begitu. Ya, semoga dipahamilah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah terkait juga dengan hal ini. Video ini tidak dipotong ya. Terkait dengan Pak Guru Gembul kenapa sekarang tidak netral. Saya katakan begini Baraya, sejak awal video saya diupload itu tidak pernah sekalipun mengkampanyekan atau mengajak Baraya untuk menjadi netral. Netral itu tidak boleh dimiliki oleh manusia. Manusia yang bisa netral itu hanya manusia yang sudah mati. Manusia itu harus punya visi, harus punya tujuan, harus punya kesimpulan, dan itu semua tidak memungkinkan dia untuk menjadi netral. Begitu. Nah, jadi apa yang saya bawa selama ini bukan netralitas, tetapi objektivitas. Objektivitas itu sesuai dengan objek, bukan sesuai dengan subjek. Nah, ini sangat penting. Ini apa ini namanya? Ini sisir. Ketika saya, ya gak bisa semau saya dong saya sebut ini matahari. Tidak bisa, ini objeknya, ya walaupun ini kajian filsafatnya panjang gitu ya, tetapi maksudnya objeknya ini sisir, sehingga orang-orang tidak berhak mengklaim bahwa ini bukan sisir. Kalau ada orang yang mengklaim misalkan bahwa ini adalah masjid, maka orang itu salah. Objektivitas itu seperti itu. Nah, bagaimana cara menakar objektivitas itu adalah, misal ini ilustrasinya sederhana. Baraya dengan teman-teman Baraya nyetir mobil beriringan dalam satu jalan yang sama, 10 mobil beriringan berjalan seperti itu ya. Kemudian
makin lama si mobil-mobil itu saling menjauh, saling melenceng dan sebagainya. Mana di antara mereka yang telah melenceng dari jalannya? Setiap mobil mengatakan, loh kok mobil itu menjauh, oh itu melenceng, oh mobil itu menjauh, itu mobil itu melenceng dari jalannya. Nah, setiap orang di dalam mobil akan mengatakan bahwa pihak lainnya yang melenceng. Kenapa? Karena dia melihat dengan perspektifnya sendiri. Dia melihat bahwa saya ada di sini dan orang-orang menjauh, maka orang-orang yang menjauh itu melenceng. Nah, orang-orang yang subjektif akan melihat dengan cara seperti itu sehingga dia gagal untuk menemukan kebenaran, gagal untuk menemukan siapa yang melenceng. Yang seharusnya dilihat bukan mobilnya, jalannya. Siapa yang tetap ada di jalan itu, maka orang itu yang tetap benar dan yang lain itu yang disebut sebagai melenceng. Begitu. Nah, kita ini menganggap orang lain tidak netral, menganggap orang lain tidak objektif, itu biasanya karena melihat pihaknya, bukan melihat jalannya. Yang dijadikan ukuran itu jalannya, Baraya. Yang dilihat itu adalah soal kebenarannya, bukan soal pihaknya. Maka dari itu, ketika misalkan saya mengkritik satu pihak terus-terusan, bukan berarti saya tidak objektif. Objektif itu memberikan dorongan agar setiap orang bisa saja diklaim salah dalam satu pihak, dalam satu sisi, dan benar dalam sisi yang lain. Jadi kan kebanyakan yang kita bayangkan bahwa netral itu ada Jokowi sama Prabowo, kita di tengah-tengah. Itu bukan objektif, bukan seperti itu. Objektif itu dalam beberapa bagian yang benar, Prabowo itu kita nyatakan benar. Dalam beberapa bagian yang benar, Jokowi itu kita klaim dia adalah yang benar. Begitu. Ya, sebenarnya ini juga agak susah sih, karena Rocky Gerung misalkan dulu waktu awal-awal ILC kereta lewat ya. Rocky Gerung itu pernah dipotong jangan kalau kereta lewat. Nah, terusin aja lah. Kan gak ada sirinenya. Ketika Rocky Gerung mulai awal di ILC, dia pernah dikritik, Anda itu tidak netral, Anda itu tidak objektif. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan objektif? Apakah harus pro Jokowi? Nah kan seperti itu, kemudian ditepuk tanganin gitu ya. Saya tidak mengajak Baraya untuk setuju sepenuhnya dengan Rocky Gerung, tetapi maksud saya inilah yang dimaksud dengan objektif. Seringkali kita menganggap bahwa objektif itu adalah sesuai dengan diri kita sendiri. Kita menganggap bahwa kita itu objektif. Jadi orang yang tidak sesuai dengan pandangan kita disebutnya tidak objektif. Begitu, seringkalinya seperti itu. Makanya saya ilustrasikan sekali lagi, yang dimaksud dengan objektif itu adalah sesuai dengan objeknya. Maka inilah yang kemudian yang membuat Ibnu Sina itu dikafirkan sama orang-orang yang awam, saya mohon maaf ya. Jadi misalkan begini, Ibnu Sina itu mengatakan bahwa Allah itu sama sekali tidak maha mengetahui. Ini terkait dengan filsafat yang seperti ini. Dan Ibnu Sina malah dikafirkan dengan pernyataan seperti ini. Padahal ya justru dia yang benar. Nanti kapan-kapan kita bahas lah ya terkait dengan Ibnu Sina ini. Cuman maksudnya banyak sekali orang-orang yang tidak paham di bidangnya kemudian mengkafirkan, menyalahkan, menghujat pihak yang lain gara-gara dia tidak paham dengan konteks yang dikatakannya itu. Begitu. Maka kalau Baraya belum bisa menjadi objektif, sebaiknya Baraya belajar, bukannya menuduh atau mengklaim. Begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang terakhir mungkin ya. Apa ini? Terkait dengan banyak yang motong video saya. Nah ini ada lagi yang bunyi. Banyak yang motong video saya, tetapi saya tidak mau menuliskan timernya di situ. Alasan yang paling sederhana adalah begini Baraya, banyak di antara orang-orang yang telah memotong video itu sudah minta izin kepada saya, maka ya dipersilakan saja. Banyak bukan berarti semua ya. Nah, di antara orang-orang yang telah minta izin itu ada yang sampai viewersnya di video itu jauh lebih banyak daripada viewers di video asli saya. Tapi ya gak apa-apalah, itu mah sedekah saja. Nah, tapi bagaimana dengan yang memotong-motong kemudian untuk menyebarkan kebencian atau untuk membela satu pihak tertentu dan menghujat pihak yang lain dan sebagainya? Kan semakin banyak video-video saya yang diperlakukan seperti itu. Kenapa tidak saya bikin timer? Karena ketika saya membuat timer terhadap orang-orang yang tidak dewasa seperti itu sama sekali nggak ngaruh. Deddy Corbuzier itu walaupun sudah pakai timer tetap dipotong kan sama pihak yang lain. Jadi sebenarnya untuk kalangan pembenci, untuk orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran, untuk orang yang dirasuki oleh hawa nafsu dan mereka mudah termakan hoaks, dengan atau tanpa timer mereka tetap tidak akan peduli. Mereka tetap akan menyampaikan tema-tema terkait dengan ini hanya demi membela kebenarannya. Jadi orang-orang yang kepepet itu selalu berusaha untuk mencari pembenaran walaupun pembenaran itu lemah. Kan begitu. Nah makanya ya saya pikir saya nggak usah merepotkan diri untuk membuat timer atau tidak, kecuali kalau terkait dengan tanggung jawab dengan orang lain. Kayak kemarin saya wawancara dengan seorang Kashmir, itu saya harus bikin timer karena
yang menanggung bebannya itu bukan hanya saya tetapi dia juga dan negaranya juga. Karena itu saya harus membuat timer. Begitu Baraya. Jadi ya buat orang-orang yang suka motong video saya dan sebagainya, silahkan selama itu tidak digunakan untuk menebarkan kebencian atau membuat sektarian yang lebih besar dan sebagainya. Dan banyak juga kemudian orang-orang yang mereaksi video-video saya kemudian membantah dan sebagainya. Ya gak apa-apa, itu adalah bagian dari diskusi. Kalau mereka terus-terusan mengkritik kan berarti mereka terus-terusan menonton video saya, dan pada akhirnya AdSense buat saya juga lumayan. Begitu. Ya, itu curhatan saya terkait dengan 200.000 subscriber. Dan ini videonya tanpa potongan, bukan apa-apa. Ini hanya menunjukkan bahwa inilah kesederhanaan di channel ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kenapa saya harus pakai ini? Ya, kan saya harus menunjukkan identitas saya yang sesungguhnya di 200.000 subscriber. Saya pamit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.